Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya dari anime Redo of Healer yang masih mencari jati dirinya sebagai seorang penyihir penyembuh yang bertambah kuat dan brutal. Wanita iblis bernama Ipris merupakan calon penerus Raja Iblis. Ipris memiliki sepasang sayap hitam yang melambangkan ciri khas suku iblisnya. Diketahui bahwa semua anggota sukunya telah dibantai oleh Raja Iblis yang saat ini sedang berkuasa. Ipris dikejar oleh iblis kerbau yang berencana membunuhnya, namun Kearga datang untuk menyelamatkannya. Lalu, Kearga mengatakan pada Ipris apakah ia mau diselamatkan olehnya. Karena telah terpojok, Ipris menyetujuinya dan meminta ditolong oleh sang pahlawan. Dengan mudah, Kearga meminta iblis kerbau dan membawa pergi Ipris bersama dengan kedua gadisnya. Setelah itu, Ip dan Kearga berbicara amat serius. Kearga mengatakan kalau Ip adalah Raja Iblis di masa depan. Namun, Ip tidak percaya omongan Kearga padanya. Kearga menjelaskan kalau Ip dan dirinya telah bertemu di masa depan. Kearga akan menjaga Ip agar ia bisa mewariskan tahta Raja Iblis. Lalu Kearga mengungkapkan semua kelemahan yang dimiliki oleh Ipris. Kemudian, Kearga juga menawarkan bantuan hingga 4 tahun ke depan untuk melindungi Ip dengan imbalan bahwa mereka berdua harus membunuh Raja Iblis yang saat ini sedang berkuasa. Setelah itu, Kearga akan mendapatkan jantung Raja Iblis sebagai hadiah. Dan Ip meminta Kearga memberikannya waktu untuk berpikir 1 malam. Esok harinya, Kearga mengatakan pada Ip kalau ia bergabung dengan party, maka akan mendapatkan perlindungan dari sang hero. Selanjutnya, Kearga akan mengalahkan Raja Iblis dan menjadikan Ip Raja Iblis selanjutnya. Kemudian Ip akan menjadi sarana negosiasi antara iblis dan manusia. Ip bertanya, mengapa Kearga ingin mengubah dunia? Kearga menjelaskan, tujuannya adalah menghancurkan kerajaan Gioral yang amat busuk. Maka Kearga memerlukan bantuan Raja Iblis untuk mempermudah rencananya. Selanjutnya, Kearga meminta Ip untuk mengendalikan monster agar mempermudah perjalanan mereka. Ip mengatakan belum bisa mengendalikan karena burung dewa itu memiliki penyakit mematikan. Burung itu memiliki kemampuan membagikan penyakit sehingga menyebabkan malapetaka di dunia. Kearga pun merasa tertantang dan mengajak Ip untuk menaklukkannya. Awalnya, Ip menolak karena misi itu amat berbahaya. Sementara Kearga merasa jika mereka hendak melawan Raja Iblis, maka memerlukan kekuatan yang amat OP. Jadi Kearga meminta Ip untuk melakukan misi berbahaya itu bersama-sama. Setelah itu, Kearga pergi ke kota dan mencari informasi dan ia bertemu dengan iblis kerbau. Kearga menghajar iblis kerbau sehingga KO dan akan membalaskan dendamnya pada mereka. Kemudian, Kearga pulang membawa baju dan makanan untuk para gadis. Kearga juga mengatakan pada Ip kalau ia bertemu iblis kerbau saat di pasar tadi. Kearga meminta Setsuna untuk melacak keberadaan base camp iblis kerbau. Malam harinya, Kearga dan Setsuna pergi ke base camp itu dan melemparkan ramuan pada kendaraan sang iblis. Setelah itu, monster mulai mengamuk dan menyerang tuannya. Lalu Kearga menghancurkan camp para iblis sehingga mereka jatuh ke dalam lubang. Kearga bertanya, apakah hanya mereka yang mengetahui keberadaan Ip? Iblis kerbau menjawab, hanya kumpulan iblis di camp yang mengetahui Ip adalah iblis sayap hitam. Selanjutnya, Kearga menghukum iblis kerbau tinggal di dalam lubang selama 2 minggu. Kemudian, Kearga dan Setsuna pergi ke penginapan dan Kearga tertawa gelak karena menikmati misi balas dendamnya. Esok harinya, Kearga mengajak Freya membeli senjata sihir. Freya melihat tongkat sihir amat cantik dan meminta Kearga membelikannya. Kearga memeriksa tongkat itu dan menghapus penghalang sihirnya agar Freya dengan mudah menggunakan sihirnya. Penjual pun amat kagum dengan kekuatan Kearga yang amat OP. Penjaga pun menawarkan bisnis pada Kearga dan ia menyetujuinya. Setelah itu, Kearga mendapatkan upah dan belati dari penjaga karena telah membantunya. Tiba-tiba, Kearga mendengar dari warga kalau pasukan Norn telah tiba di kota. Kearga meminta si Eneng pulang ke penginapan terlebih dahulu dan selanjutnya Kearga melihat dari kejauhan Norn membawa pasukan elit kerajaan yang amat OP. Lalu Kearga melihat sosok musuhnya yaitu Blade ikut di dalam rombongan Putri Norn. Kemudian Kearga menyadari keberadaan si mata elang di dalam rombongan kerajaan Gioral. Kearga utuh lari karena aura membunuhnya dapat dirasakan mata elang dengan mudah. Pada dasarnya, Kearga tidak dapat menahan perasaan balas dendamnya setelah melihat si Psycho Blade.
Kearga teringat penyiksaan yang dilakukan si Saiko padanya saat dahulu kala. Di sisi lain, Blade telah memberikan obat berbahaya pada wanita di kota itu. Berpindah kepada Kearga, penjaga toko bernama Karman bergabung dengan mereka untuk sarapan. Sekian episode kali ini, ditunggu episode kelanjutannya ya. Hatur nuhun.